Sejak dulu pernikahan bukan sekadar soal dua insan yang saling mencintai, melainkan juga sarana merajut jalinan politik dan sosial. Pada zaman kerajaan Nusantara, para raja dan sultan memanfaatkan pernikahan dan poligami, beristri lebih dari satu, sebagai alat diplomasi, memperkuat kekuasaan, memperluas pengaruh, dan menjaga stabilitas internal. Bayangkan seorang raja yang memiliki belasan permaisuri, yang setiap permaisuri mewakili aliansi dengan kerajaan atau komunitas lain, sehingga istana berubah menjadi pusat negosiasi raksasa. Dalam video ini, kita akan menyelami akar budaya poligami di kerajaan, memahami strategi kawin politik, dan menimbang dampaknya pada warisan tahta dan dinamika kekuasaan. Praktik poligami di Nusantara tumbuh subur dikarenakan beberapa faktor. Struktur mandala, nilai garis keturunan, dan sinkretisme agama. Struktur mandala menempatkan raja di pusat yang beririsan dengan kekuasaan penguasa lokal. Setiap wilayah vasal dibiarkan relatif otonom asalkan setia. Untuk memperkuat kesetiaan itu, raja kerap mengawinkan putri kerajaan pusat atau adik raja dengan penguasa vasal. Dengan begitu, hubungan politik tidak hanya dibangun lewat surat atau utusan, tetapi juga ikatan darah. Selain itu, konsep darah biru atau keramat mendorong dinasti untuk memperbanyak keturunan. Raja yang memiliki banyak anak laki-laki dari beragam permaisuri dianggap semakin kuat klaim legitimasi dan jangkauan politiknya. Di balik semua itu, Nusantara mengalami asimilasi budaya Hindu-Buddha dan agama Islam yang membolehkan laki-laki memiliki permaisuri lebih dari satu bagi kalangan elit. Mereka menyerap ajaran Dharma dan Syariah, lalu memadukannya dengan tradisi lokal. Raja beristri banyak bukan semata pamer kekayaan, melainkan menyelaraskan tuntutan agama dengan kepentingan politik. Pada hakikatnya, setiap pernikahan kerajaan adalah kontrak politik, pertukaran jaminan kesetiaan dan akses perdagangan. Misalnya, kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 telah mengawinkan putri-putrinya dengan penguasa Kedah, Langkasuka, dan kerajaan Champa. Lewat pernikahan itu, armada dagang Sriwijaya bisa melintasi Selat Malaka dan Teluk Siam tanpa hambatan, sementara mitra vasal mendapat perlindungan militer. Di era Majapahit, Sumpah Palapa Gajah Mada tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga kekuatan dinasti. Hayam Wuruk mengawinkan saudara perempuannya dengan penguasa Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi, menjadikan jalan darat dan laut Nusantara nyaris menjadi satu kesatuan. Lewat aliansi pernikahan, raja tidak hanya menambah jumlah permaisuri, tetapi juga memperbanyak tiket diplomasi. Setiap permaisuri membawa kelompok pengikutnya, raja vasal, bangsawan, ulama, hingga pedagang, yang otomatis memihak istana pusat. Dengan begitu, jaringan aliansi kerajaan Nusantara tumbuh dalam harmoni darah dan politik. Di kerajaan Sriwijaya, raja dikenal memiliki 8-12 permaisuri. Pernikahan politik yang paling terkenal adalah dengan Putri Langkasuka dari pantai timur Semenanjung Malaya dan pasukan Champa dari Vietnam. Aliansi ini menjadikan pelabuhan Palembang serta Muara Sabak sebagai jalur utama rempah dan emas menuju India dan Arab. Saat Kaisar Chola India menyerang Sriwijaya pada tahun 1025, perserikatan aliansi dari pernikahan mencegah keruntuhan kerajaan. Beberapa cabang vasal memberikan dukungan logistik sehingga kerajaan Sriwijaya tetap bertahan meski dilanda konflik. Pada puncak kerajaan Majapahit, memerintah wilayah yang terbentang dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Keberhasilan ini bukan semata kekuatan militer, melainkan jaringan pernikahan yang luas. Ratu Tribhuwana, Wijaya Tunggadewi, Putri Hayam Wuruk, diberi mandat memerintah wilayah setelah menikah dengan Kertawardhana dari Bali. Sebuah kebijakan cerdas yang menyatukan dua Majapahit, Jawa, dan Bali. Sementara itu, Gajah Mada, meski bukan keturunan langsung raja, menguatkan posisinya lewat dukungan istri-istri bangsawan Melayu dan Sulawesi. Sumpah Palapa yang ia ciptakan menjadi kenyataan berkat koalisi pernikahan yang menghalangi upaya kelompok bangsawan yang menentangnya. Sedangkan di era Kesultanan Malaka, poligami dimanfaatkan untuk memperluas jaringan dagang. Sultan Mansur Shah memiliki 7 hingga 10 istri dari berbagai latar.
putri Pasai utusan Demak, dan perempuan keturunan Tiongkok Muslim. Tiap permaisuri menghadirkan koneksi dagang ke pantai timur Sumatera, pesisir barat Jawa, hingga Tiongkok. Ketika Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, aliansi perdagangan Malaka yang terjalin lewat pernikahan mencegah isolasi total. Meski kota pelabuhan jatuh, jaringan dagang berpindah ke Johor, Aceh, dan Demak, menjaga kelangsungan arus ekonomi. Lewat ketiga contoh ini, kita melihat bahwa pernikahan dan poligami sebagai instrumen diplomasi, membangun aliansi serta sebagai penopang ekonomi, dan legitimasi dalam suasana persaingan internal. Pernikahan politik bukan hanya membawa keuntungan, tapi juga menimbulkan permasalahan. Pertama, urusan warisan tahta kerap memicu persaingan sengit. Putra dari permaisuri utama berhak lebih besar atas tahta, tapi putra permaisuri selir kerap didukung fraksi tertentu, sehingga memicu konflik internal. Misalnya di Majapahit, Wirabhumi, putra Kertawardhana, berkonflik dengan Hayam Wuruk karena klaim darah yang hampir seimbang di mata bangsawan. Kedua, dalam pembagian wilayah, untuk meminimalisir konflik, raja sering membagi kerajaan menjadi wilayah cadangan yang dipimpin anak-anak dari permaisuri selir. Meski efisien mengurangi perang saudara, tetapi skema ini menimbulkan masalah politik baru. Setiap wilayah cadangan berpotensi menjadi kerajaan mandiri yang kelak menuntut kemerdekaan. Yang terakhir, peran permaisuri bukan hanya dekorasi istana, tetapi juga sebagai ratu pengganti setelah suami wafat, Tribhuwana, Suhita, membuktikan perempuan yang diposisikan lewat poligami bisa memegang kendali penuh atas negara. Mereka menegakkan hukum, menandatangani perjanjian luar negeri, dan mengatur pemerintahan. Dari kisah poligami politik Nusantara, kita belajar bahwa pernikahan bisa menjadi senjata diplomasi lebih ampuh daripada pasukan tempur. Lewat ikatan darah, raja merajut jaringan kesetiaan yang melintasi pulau dan samudra. Namun, poligami juga menuntut keterampilan manajemen istana. Menyeimbangkan kepentingan permaisuri, mengatur suksesi, dan mencegah fragmentasi wilayah. Jika gagal, yang muncul adalah konflik internal, perang saudara, pemberontakan, atau bahkan keruntuhan dinasti. Namun satu hal yang patut diacungi jempol, permaisuri dan ratu-ratu pengganti menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi penggerak politik yang tangguh, walaupun ditempatkan sebagai permaisuri hasil poligami. Mereka dapat menjalankan pemerintahan, bernegosiasi, dan menegakkan aturan negara. Rangkaian cerita poligami politik di Kerajaan Nusantara menegaskan bahwa poligami menawarkan keuntungan strategis, tapi juga memunculkan tantangan suksesi dan fragmentasi. Semuanya tergantung pada kebijaksanaan raja, seberapa bijak dalam memadukan status, cinta, dan politik demi menjaga kesatuan. Nah, menurut kamu, dari sekian contoh aliansi lewat poligami, mana yang paling dramatis? Apakah warisan ini pantas dibuat pujian atau justru hikmah untuk kita tinggalkan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik Nusantara kuno lainnya.